Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar dari rumah. Nah, tayangan video di depan tadi membuka wawasan serta cakrawala pengetahuan kita bahwasanya trigonometri itu banyak sekali digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Pada video kali ini kita juga akan belajar mengenai trigonometri dengan pokok bahasan yaitu rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Setelah kalian menyaksikan tayangan video kali ini, diharapkan nanti yang pertama itu kalian dapat menentukan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran. Sebelum kita belajar bagaimana menentukan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut, kita perhatikan ilustrasi berikut. Rani hendak menghitung pertambahan kecepatan air terjun dalam satuan meter yang dinyatakan sebagai fungsi berikut. D alfa, beta sama dengan sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa dikali sinus beta. Berapa pertambahan debit air ketika alfa sama dengan 15 derajat dan beta sama dengan 105 derajat? Yuk kita bantu Rani untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan yang dialami Rani merupakan salah satu contoh soal penerapan dari rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Oleh karena itu, agar kita bisa membantu Rani, maka kita temukan dulu rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk menentukan rumus jumlah dan selisih sinus, kita perhatikan dulu segitiga ABC siku-siku di C seperti pada gambar berikut ini. Kita sebut bahwa titik A, di sini titik A adalah sudut A, kemudian titik B adalah sudut B, selanjutnya sisi AB ini adalah sisi C, kemudian sisi BC adalah sisi A, dan sisi AC di sini merupakan sisi B. Dengan menggunakan definisi sinus dan kosinus, kita peroleh di sini yang pertama adalah sinus A sama dengan A per C, depan sudut A dibanding dengan sisi miring atau hipotenusnya. Hal ini sama dengan nilai dari cos B. A per C juga, yaitu samping sudut B dibanding dengan sisi miring. Kemudian kita peroleh juga nilai cos A itu sama dengan B per C, samping sudut A dan sisi dibanding dengan sisi miringnya sama dengan sinus sudut B. Kemudian pada segitiga siku-siku berlaku bahwasanya jumlah ketiga sudutnya ini sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B besarnya 90 derajat, sudah jelas karena C diketahui 90 derajat. Sehingga bisa kita tulis sinus A plus B sama dengan sin 90 derajat
sinus A plus B sama dengan 1, berakibat di sini sinus A plus B itu sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Dari 1 ini bentuk identitas trigonometri. Kemudian sin A plus B sama dengan sin A kali sin A ditambah cos A kali cos A. Sudah jelas dari penurunan yang di atas ini. Kemudian sin A tadi kita peroleh nilainya sama dengan cos B. Berikutnya untuk cos A kita peroleh nilainya sama dengan sin B, sehingga sinus A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sinus B. Sudah ketemu rumus untuk sinus jumlah. Berikutnya kita akan menentukan rumus untuk selisihnya dengan mengacu pada penjumlahan dua sudut di atas. Dengan sedikit kreativitas maka kita bisa menentukan nilai selisih sinusnya. Sinus A dikurangi B bisa dituliskan sama dengan sinus A ditambah dengan negatif B sama dengan sin A dikali cos negatif B ditambah cos A dikali sinus negatif B. Dengan menggunakan sifat sudut berelasi, maka kita peroleh di sini ini sifat sudut berelasinya, bahwasanya cos min B itu sama dengan cos B, dan sin min beta atau min B ini sama dengan min sin B, sehingga sin A min B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali dengan min sin B. Cos min B sama dengan cos B dan sin min B sama dengan min sin B. Diperoleh sinus A min B sama dengan sinus A dikali cosinus B dikurangi cos A dikali sinus B. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan untuk rumus jumlah sinus A plus B sama dengan sinus A dikali cos B ditambah cos A dikali sinus B, sedangkan untuk selisihnya itu sama dengan sin A dikali cos B dikurangi dengan cos A dikali sinus. Coba menyelesaikan masalah dari Rani tadi. Debit air dinyatakan dalam fungsi alfa, beta sama dengan sinus alfa kali cosinus beta ditambah cos alfa kali sinus beta. Ternyata setelah kita belajar mengenai sinus jumlah, bentuk ini, rumus ini sama dengan rumus sinus jumlah dua sudut, sehingga bentuk fungsi D alfa, beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta, itu bisa kita tulis sama dengan sin alfa ditambah beta. Kita beri nama persamaan 1. Sehingga kita substitusikan, jadi nilai alfa dan beta yang diketahui di soal, tadi alfanya 15 derajat dan betanya 105 derajat, kita substitusi ke dalam persamaan 1. Diperoleh D 15 derajat, 105 derajat sama dengan sin 15 derajat ditambah 105 derajat sama dengan sin 120 derajat. Kita selesaikan dengan rumus relasi sudut di kuadran 2. Karena 120 derajat ini merupakan sudut yang berada di kuadran 2. Sebagai berikut,
Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Kalau kita jadikan dalam desimal sama dengan 0,87. Jadi pertambahan debit air terjun saat alfa 15 derajat dan betanya 105 derajat sebesar 0,87 meter. Permasalahan tadi sudah dapat kita selesaikan. Belajar matematika itu ternyata tidak sulit ya. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan materi ini, kalian bisa mengerjakan soal kuis yang ada di akhir tayangan video kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan pokok bahasan yaitu rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Sampai jumpa, salam semangat, salam ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.